Hai guys, jadi hari ini kita akan ngebahas tentang gimana sih perasaan kita sebagai lulusan angkatan tahun 2020. Oke, jadi sesuai dengan judul dan bahasan. Jadi gimana sih perasaan kita sebagai angkatan 2020? Yang dibilangnya kita adalah angkatan giveaway, angkatan yang enak gak ada UN. Sebenarnya nggak kayak gitu sih. Dari kita pribadi ya ngerasa gak enak, enak dan gak enak lah, 50-50. Enaknya kita emang nggak ada UN, tapi kan kita diganti pakai US-nya juga US online. Nah, yang gak enaknya itu online-nya itu yang gak enak. Kenapa? Soalnya 2020 itu kan sistem pendidikannya semua serba online, betul nggak? Nah, karena semua serba online, jadi kita itu guru mungkin atau siapapun di luar sana nggak tahu kan kondisi ekonomi kita kayak gimana, ekonomi keluarga kita kayak gimana. Nah, tapi sekolah itu nuntut kita buat belajar di rumah dengan cara online tersebut. Nah, tapi kan nggak semua orang itu punya laptop atau HP. Jangan kan itulah, jangan jauh-jauh. Yang punya HP deh, nggak mungkin kan semua orang itu punya HP yang udah secanggih zaman sekarang. Atau mungkin Kuota kan maksudnya kalau misalnya belajar online tuh pasti harus pakai sambungan internet kan. Dan maksudnya termasuk aku nih, aku masih alhamdulillah aku punya wifi di rumah. Tapi emang kalau misalnya untuk paketan untuk keluar, aku emang paketannya paket chat doang gitu, chat sebulan, nggak ada internet dan lain-lain. Dan banyak juga teman-teman aku kalau misalnya emang istilahnya untuk yang penting tuh bisa chat gitu. Jadi kan nggak semua orang tuh beli kuota aja kadang mikir-mikir, sedangkan belajar online tuh dituntut buat kayak kita harus online berarti harus punya sambungan internet kan, harus punya internet kayak gitu-gitu. Sedangkan banyak juga teman kita yang istilahnya nggak mampu lah beli. kadang ibaratnya kalau kita bagi hotspot gitu ya, ibaratnya kayak gitu. Nah, yang nggak enaknya juga itu apa ya, rencana-rencana kita itu semua itu batal semua, batal. Apa yang udah kita rencanain, apa yang udah kita korbanin ini itu. Nah, yang nggak enaknya itu apa yang udah kita keluarin, apa yang udah kita keluarin, entah itu tenaga, uang ataupun apa, nggak bisa balik lagi kayak dulu gitu. Nah, dan yang ketiga itu nggak enaknya itu setelah lulus. Kalau lulus tuh kan pasti kita punya resolusi kan, kayak misalnya abis lulus harus kuliah ini itu segala macam, maksudnya ada planning lah ya nggak. Ya setelah lulus tuh harus ini itu, mulai dari yang ini bukan yang terpenting sih, cuman kita pasti kebanyakan anak sekolahan yang baru lulus pasti punya planning kayak gini. Misalnya habis lulus kita mau camping barengan, habis lulus kita mau holiday barengan, atau mungkin kita kumpul-kumpul yuk kayak gimana gitu. Itu kan istilahnya dari yang paling nggak pentingnya lah ya, maksudnya kayak senang-senang kan, bukan yang utama, tapi kan itu kayak setidaknya itu jadi kesan-kesan terakhir kita kan, itu planning buat kenang-kenangan bareng sama teman-teman. Tapi kan dengan kita nggak UN kayak gini-gini, jadi ya gimana ya, rencana kita yang sebelumnya udah dipikirin semuanya tiba-tiba hilang gitu aja gitu, kayak ya udah nggak jadi gitu. Dari yang paling nggak pentingnya, tapi yang udah pentingnya kayak misalnya kuliah kah, kerja kah gitu. Kayak misalnya dia lulus sebelum UN ya, sebelum UN dia udah keterima di kerja gitulah, pokoknya dia keterima kerja PT yang di Indonesia lah, itu salah satu PT-nya itu. ya, pokoknya ada salah satu PT otomotif gitu ya, otomotif di Indonesia. Terus dia udah keterima di sana. Terus pas udah keterima, tiba-tiba aja gitu kan kita nggak hamin satu UN kita tiba-tiba nggak jadi gitu karena lockdown. Kita nggak ini ya, maksudnya nggak mungkin marah atau kayak gimana, karena kan itu juga bagi keselamatan kita juga, untuk diri kita juga. Cuman
ada banyak orang yang bilang katanya kita tuh lulusan yang paling enak lah karena kita nggak ngerasain UN. Untuk SMK mungkin kita nggak ngerasain uji kom, kita nggak ngerasain sidang akhir, walaupun sebenarnya kita ngerjain gitu, cuman mungkin ada beberapa jurusan yang nggak diterusin, ada juga yang diterusin tapi nggak seprepare Ya, nggak seprepare orang normal sih, gitu. apa adanya gitu. Jadi kalau misalkan kita uji kom walaupun belum beres ya nggak apa-apa seadanya nilai kan, itu juga jadi dampak yang gak enak buat kitanya gitu. Kita yang udah ibaratnya mati-matian hamin seminggu sebelum uji kom itu kita ibaratnya harus terus ngerjain itu proyek. Kayak misalkan aku bikin suatu benda gitu, kita hampir mau finish, tinggal eksekusinya doang gitu, tinggal uji komnya doang, ternyata enggak. Nah itu yang bikin ruginya itu. Nah jadi sebenarnya dirugiin juga gitu karena mungkin ada yang nyantai gitu ngerjain uji komnya, tapi gak, lumayan juga ada banyak dari sebagian kita yang kayak emang mati-matian gitu. Kayak mungkin aku pribadi aku mau bisa ngerjain proyekan, bikin bikin aplikasi, bikin program kayak gitu-gitu, aku nggak bisa, tapi aku ngejar teman-teman aku yang tolong ngajarin aku harus bisa, aku harus selesai kayak gitu-gitu. Walaupun terus karena mungkin emang aku rada malas-malasan waktu kemarin aku uji kom, aku rada malas-malasan sih, emang itu negatifnya. Cuman teman-teman aku benar-benar support yang kayak ayo Dinar kerjain, ayo Dinar kita laporan ke guru, ayo Dinar kita bimbingan. Terus di saat aku benar-benar kayak udah lagi ngerjain, terus tiba-tiba stop aja gitu, kayak nggak kita tuh nggak yang enaknya, enggak kok, kita ada US juga, kita ada uji kom juga, jadi nggak yang dibilang kita angkatan paling enak tuh enggak kok, nggak kayak gitu. Terus kayak dia udah keterima sebelum UN sekitar 2 minggu ya, 2 minggu. 2 minggu sebelum UN udah rekrutmen beres, tinggal nunggu, ya tinggal sedikit lagi lah melangkah langsung ke PT. Pokoknya setelah dia udah keterima, pokoknya dari satu sekolah tuh yang keterima hanya Sekitar 6 orang aja satu sekolah itu. dalam satu sekolah itu hanya keterima 6 orang dan dia salah satunya. Dan pokoknya seharusnya bulan ini atau bulan depan dia harus udah berangkat ke sana. Jadi ceritanya gini guys, jadi 2 minggu sebelum UN itu aku ada rekrutmen dari guru, disuruh ikutan lah ibaratnya. Aku ikutan rekrutmen beres, selalu seminggu kemudian aku dapat kabar keterima, tinggal nunggu MCU-nya aja. Nah kemarin banget ini, kayak siapa sih yang nggak ngarepin gitu perusahaan besar dengan ya gaji yang lumayan gitu untuk kita lulusan SMK. Kan kita ngejarnya emang ngejar kita kerja gimana gitu kan. Nah kemarin itu dapat kabar dari teman aku ya bahwa rekrutmen itu di cancel semua, bukan cuma aku aja tapi seluruh sekolah di Indonesia itu di cancel gitu. Nah yang nggak enaknya itu bolehlah kalian bilang angkatan enak itu buat yang emang nggak bener-bener gitu, emang yang sekolahnya tuh cuma ya sekolah aja gitu. Tapi bagi kita yang emang bener-bener sekolah, bener-bener berusaha mati-matian, itu nggak ada enak-enaknya sama sekali. Istilahnya tuh impian yang udah di depan mata, dia udah benar-benar istilahnya tinggal medical check up dia langsung masuk udah gitu masuk ke perusahaan itu tuh lumayan diseleksi lagi ya, lumayan susah. Terus udah tinggal istilahnya udah mimpi tuh udah tinggal 2 atau 3 bulan lagi aku tinggal masuk ke perusahaan itu tuh yang istilahnya udah kebayangnya udah tinggal alhamdulillah gitu, udah bersyukur banget. Terus karena ada seperti ini, walaupun kita nggak dapat UN dan lain-lain, jadi kayak yang ada impian di depan mata yang harusnya tinggal digapai itu nggak jadi kayak nggak jadi. Termasuk aku selesai UN atau berapa hari setelah UN aku coba dikasih tahu sama teman kayak cobain ngelamar kerja di satu perusahaan, ya pokoknya di satu perusahaan
cobain daftar kayak gini 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 gini. Terus aku daftar kan, aku ngelamar kerja, udah ngasih CV dan lain-lain. Terus mungkin aku masih di dalam kota, cuman mungkin karena pandemi juga, karena kan apalagi kalau misalnya perusahaan IT tuh rata-rata yang aku tahu sih bukan perusahaan kayak gede gitu, tapi rata-rata kayak nyantai gitu, rumahan, karena kan apa ya, maksudnya perusahaannya tuh gede tapi kayak tempatnya tuh nggak perlu yang besar-besar. Jadi mungkin saat keadaannya kayak gini pun mungkin gitu, dari sebagian dari mereka tuh WFH tuh benar-benar bisa dibawa ke rumah gitu. Jadi mungkin semua penerimaan rekrutmen karyawan apapun tuh kayak terhenti aja gitu. Oke, jangankan jauh-jauh lah dari ke yang kerja dan kuliah. Ini deh rencana kita buat dari sekolah secara massal, ini kelulusan kita tuh nggak ada kelulusannya. Kelulusan kita tuh emang bener-bener gak ada. Jadi kita tuh angkatan tersedih. Harusnya orang-orang yang bilang angkatan 2020 enak, angkatan 2020 giveaway, harusnya nggak kayak gitu menurut aku ya. Harusnya tuh mereka tuh support angkatan kita. Kenapa? Karena yang aku rasain gitu ya, angkatan kita itu sebagai angkatan kelinci percobaan. Percaya atau enggak? Menurut kita berdua, angkatan tahun 2020 itu sebetulnya angkatan spesial. Mulai dari kita perpindahan dari kurikulum KTSP, kurikulum 2006, jadi Kurtilas kurikulum 2013. Setelah itu di jenjang berikutnya kita jadi angkatan yang pertama kali nyobain UNBK. Mungkin gak semua sekolah ya, cuman sebagian besar tuh angkatan kita yang pertama kali nyobain. Terus selanjutnya di jenjang yang terakhir, yang selanjutnya kita jadi angkatan pertama yang ngerasain sekolah tanpa ujian nasional dan sekolah tanpa perpisahan. Perpisahan itu momen-momen terakhir yang sulit banget dilupain, tapi nggak ada, sayang banget sih. Nah, untuk melanjutinya sih bisa, kalau kuliah sih bisa ya, mandiri bisa kan kuliah, kayak ibaratnya kalau kita ngejarnya pendidikan emang bisa gitu. Cuman kan kalau kita SMK, rata-rata kita SMK itu milihnya itu pada langsung kerja. Dan sementara sekarang itu kerja susah. Yang kerja aja di rumah kan, apalagi kita yang di rumah mau kerja, nambah susah kan. Nah, jadi gitu. Oke, jadi buat angkatan 2020 ini adalah pesan kita. Angkatan 2020 itu bukan angkatan giveaway ya, tapi kita itu angkatan spesial. Jangan pernah berpikir bahwa kamu itu adalah angkatan giveaway, kamu itu apa sih, bonus aja gitu. Enggak kayak gitu. Aku percaya kok bahwa kalian di sana yang angkatan 2020 punya potensi tersendiri, punya peluang sendiri, punya usaha sendiri, dan yakin kok bahwa kalian itu pasti bisa sukses suatu saat nanti. Nah, jadi itu adalah pesan-pesan kita buat angkatan 2020, dan pesan-pesan kita yang bilang angkatan 2020 adalah giveaway. Kalian harus pikir-pikir dulu deh. Soalnya nggak sebanding dengan apa yang kita rasakan. Oke, dadah. Cukup sekian yang dapat kita sampaikan. Sampai bertemu di video berikutnya. Oke, dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Oke, dadah.